Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-22, 23, 24 dan 25 dari surah Al-Anfal, yaitu 4 ayat dari ayat yang ke-22 hingga yang ke-25, yaitu menerangkan tentang orang-orang munafik atau orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak menggunakan telinga untuk mendengar kebenaran kemudian mengikuti petunjuk. Tidak juga menggunakan mulut yang dengan mulut itu ia mengetahui kebenaran dan ia sampaikan kebenaran itu kembali kepada orang lain yang juga memerlukan pengetahuan tentang kebenaran tersebut untuk menjalani hidup pula. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Andaikan mereka menggunakan akal, tentu mereka ketika mendengar kebenaran mereka segera memahami dan mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan pada diri mereka disebabkan karena mereka enggan menerima kebenaran. Orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya maka tidak akan mungkin bisa pula memberikan kebaikan kepada orang lain, karena hanya orang yang baik yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Orang yang tidak ada kebaikan pada dirinya, kebaikan apa pula yang akan ia berikan kepada orang lain? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa macam mana mau memberi? Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik apabila orang-orang beriman itu tidak seperti orang-orang munafik, yaitu orang-orang beriman itu mau bersedia untuk mendengar seruan Allah kemudian mengikuti apa yang diseru oleh Allah. Apabila Allah menyeru kepada kebaikan, yaitu dengan mengikuti petunjuknya dan menjauhi larangannya, maka ikuti petunjuk Allah dan jauhi larangan Allah, niscaya akan mendapatkan kehidupan yang terbaik.
Jadi Allah menyeru orang-orang beriman supaya mendengar seruan, maka akan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak mau mendengar seruan. Andaikan mendengar juga hanya mendengar dengan telinga, tapi tidak mendengar dengan hati, maka sama juga dengan tidak mendengar. Nah, yang seperti orang-orang munafik itu Allah menyebutkan adalah seperti binatang yang melata di bumi. Yaitu apabila disebut binatang, apakah binatang itu memiliki akal? Tidak memiliki akal. Tapi binatang itu memiliki telinga. Ketika diseru, dia mendengar seruan, ia mendengar seruan. Gembala-gembala yang ada di padang rumput, ketika diseru oleh pengembala, apakah gembala-gembala itu mendengar ketika dia diusir pergi umpamanya, ketika ia dipanggil datang? Mendengar, tetapi tidaklah dengan akal yang faham, karena memang binatang ternak itu tidak memiliki akal untuk memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman supaya dengan iman yang ada pada mereka menjawab seruan Allah supaya mereka mendapatkan kehidupan yang terbaik. Karena hidup di dunia ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Dan bukanlah perjalanan hidup itu berakhir dengan kematian, karena kematian itu hanyalah memindahkan kepada kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang panjang dan abadi. Maka Allah mengingatkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya wahai manusia, semua kamu nanti akan dikumpulkan kembali, akan dikumpulkan untuk menerima pembalasan. Maka apabila mendengar seruan Allah, kemudian mengikuti petunjuk Allah, dan itulah yang terbaik, maka nanti mendapat balasan kebaikan. Tetapi apabila seperti orang-orang munafik, maka gagal dalam menjalani hidup di dunia, maka siksaan yang buruklah yang akan diterima. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya pembalasan itu bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Orang-orang beriman berhati-hati, yaitu apabila menjumpai ada orang lain yang tidak mau mendengar seruan, maka jangan berdiam diri. Ingatkan mereka yang tidak mendengar seruan. Jangan kita saja baik, tetapi kita mesti menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Apabila tidak mau menyeru orang lain melakukan kebaikan, maka siksaan Allah akan menimpa semua. Bukan hanya kepada yang tidak baik saja, kepada yang baik yang tidak mau menyeru orang lain kepada kebaikan pun juga akan mendapat siksaan Allah. Karena siksaan Allah tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat jahat saja, tetapi juga ditimpakan ke atas orang-orang yang berbuat baik, yang tidak mau menyeru orang yang jahat itu untuk kembali kepada Allah. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini petunjuk yang sangat berharga sekali. Di dalamnya ada ancaman, jangan seperti orang-orang munafik. Di dalamnya ada kabar gembira, yaitu ikuti seruan Allah, nanti akan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kemudian ada lagi ancaman, peringatan, semua akan dikembalikan kepada Allah untuk menerima pembalasan. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana semestinya menjaga diri, yaitu dalam keadaan beriman dan membuktikan diri dengan membuktikan diri sebagai orang-orang beriman dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diserukan kepada kita melalui penyeru. Penyeru yang dimaksudkan itu, yang menyeru kepada petunjuk untuk kita mengikutinya adalah Rasul. Rasul yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kaitan dengan ayat yang sebelum ini? Apabila kita perhatikan ayat yang terakhir, nanti kita akan mulai dari ayat yang ke-22.
Di ujung ayat yang ke-21 sebelum ini diterangkan bahwasanya orang-orang beriman tidak sepatutnya seperti orang-orang munafik, yaitu mereka itu mengatakan kami mendengar, tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Ya, kami mendengar kebenaran, tapi mereka tak mau mengikuti kebenaran. Tidak mau mengikuti kebenaran, maka sebenarnya tidak mendengar. Meskipun mendengar juga sama dengan tidak mendengar. Ini sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini melanjutkan ayat yang sebelumnya, tapi mesti ingat juga bahwasanya ayat-ayat yang kita pelajari ini mulai dari awal surah Al-Anfal adalah menerangkan tentang kewajiban berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Jangan ragu-ragu apabila Allah telah menyeru untuk berjihad, maka berjihadlah di jalan Allah. Yaitu ketika musuh sudah memerangi kita, maka wajiblah bagi kita untuk memerangi musuh. Itu adalah kewajiban, perintah dari Allah. Kemudian Allah tegaskan dengan larangan pula. Kalau sudah bertemu dengan pasukan musuh ada di hadapan, sebanyak apapun pasukan musuh, maka orang-orang beriman, kalau memang ia beriman, jangan sekali-kali lari dari perang. Lari dari perang itu adalah dosa besar. Salah satu dari dosa besar yang 7 adalah lari dari perang. Jangan seperti orang-orang munafik. Nah, jangan seperti orang munafik ini, konteks ayat ini dari awal surah Al-Anfal adalah jangan seperti orang munafik yang penakut untuk pergi ke medan perang. Apa sebab? Orang munafik itu takut mati. Maka jangan seperti mereka. Kalau memang ia orang-orang beriman, kemudian Allah menyeru untuk pergi ke medan perang, jawab seruan Allah. Dan itu adalah untuk kehidupan yang terbaik. Andaikan mati syahid, kehidupan yang terbaik. Karena jangan dikira orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup, maka untuk kehidupan yang terbaik. Kemudian apabila ditakdirkan mendapat kemenangan dalam peperangan, itu adalah kehidupan yang terbaik, sebab tidak dijajah, tidak dianiaya oleh musuh, oleh orang-orang kafir. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini jangan dilepaskan dari kumpulan ayat-ayat dari awal surah Al-Anfal, yaitu menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya berperang di jalan Allah apabila kewajiban berperang di jalan Allah itu telah berlaku. Kapan berlakunya? Apabila musuh telah memerangi orang-orang beriman, wajib bagi orang-orang beriman untuk memerangi musuh tersebut. Jadi bukanlah orang-orang beriman yang memerangi orang-orang kafir terlebih dahulu. Tidak, orang-orang kafir itu yang memerangi orang-orang beriman terlebih dahulu, maka wajib bagi orang-orang beriman untuk memerangi mereka. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan insya Allah dengan kajian tafsir ini semakin dekat kita dengan kandungan ayat, dan mudahlah bagi kita untuk menjadikannya sebagai petunjuk di dalam hidup. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia Alkitab, Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pembahasan kita ini tentang seruan Allah, seruan Rasulullah untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan manfaatnya adalah berupa pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mudah-mudahan pahala itu pula akan dibalas oleh Allah berupa kebaikan. Mudah-mudahan kebaikannya berupa apa saja yang kita perlukan di dalam hidup.
badan kita disehatkan, fikiran kita dijernihkan, hati kita disucikan, keluarga kita dijaga, dipelihara oleh Allah dengan kasih sayang, harta benda kita diberkahi, negeri kita aman, tenang, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Allah berfirman, inna syarrad dawabi, inna sesungguhnya, syarra seburuk-buruk, ad-dawab yang melata, yaitu yang berjalan di muka bumi. Indallah, di sisi Allah, seburuk-buruk yang melata di muka bumi. Kalau disebut melata bermakna manusia juga berjalan dengan kakinya, binatang juga berjalan dengan kakinya. Jadi baik manusia atau binatang ternak disebut dengan ad-dawab. Sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di permukaan bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala, as-summu yang peka, wal buk as-summu al-bukmu yang bisu, alladzina la ya'qilun yang tidak memahami apa-apa. Sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di sisi Allah adalah yang peka, bisu, yang tidak memahami apa-apa. Ayat berikutnya, walau alimallahu fihim khairan, walau dan kalaulah, alima mengetahui Allah fihim pada mereka, pada diri mereka, khairan perkara yang baik, la asma'ahum, sungguh Allah akan membuat mereka itu mendengar. Tadi disebut mereka itu peka, tuli. Yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dan kalaulah Allah mengetahui pada mereka itu ada kebaikan, niscaya Allah akan membuat mereka mendengar. Jadi yang menentukan itu adalah Allah. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Walau dan kalaulah asma'ahum, Allah membuat mereka mendengar, tetapi hanya sekedar mendengar untuk memahami, tetapi mereka tetap juga meskipun sudah memahami tidak juga mau mengikuti kebenaran, padahal mereka telah memahami kebenaran itu. Kalau mereka tidak juga mengikuti petunjuk, maka la tawallau, sungguh mereka itu akan berpaling, wahum mu'ridun, sedangkan mereka itu memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Padahal mereka sudah dengar, sudah tahu yang mereka dengar itu adalah benar, tetapi mereka tetap juga berpaling, sedangkan mereka sudah mendengarkan kebenaran. Jadi pertama, ada yang tak mau mendengar, satu kelompok. Kedua, ada yang mendengar, faham apa yang didengar, tapi tak juga mau mengikuti kebenaran apa yang telah didengar. Mereka berpaling dari apa yang mereka dengar. Baik, kita ulang dari pangkal ayat.
Dan kalaulah Allah mengetahui pada diri mereka itu ada kebaikan, sungguh Allah membuat mereka mendengar. Dan kalau Allah membuat mereka mendengar sekalipun tetapi mereka juga tidak mau mengikuti petunjuk, niscaya mereka akan berpaling, sedangkan mereka adalah dalam keadaan memalingkan diri dari kebenaran yang mereka dengar itu. Ayat berikutnya seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Istajibu, jawablah, lillah, bagi Allah. Jadi Allah ada menyeru, maka jawablah seruan Allah. Walir rasul, dan bagi rasul. Rasul juga ada menyeru, maka jawablah seruan rasul. Idza da'akum, idza, apabila da'akum, rasul itu menyerumu, lima yuhyikum, lima kepada apa-apa yang yuhyikum, membuatmu hidup atau membangunkan kehidupan untukmu, atau supaya kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, yahulu, membatasi, baina, antara, almar'i, seseorang itu, wa qalbih, dengan hatinya. Jadi Allah membatasi antara seseorang itu dengan hatinya. Apa maknanya ini? Nanti kita terangkan. Maknanya adalah Allah menguasai hati manusia. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa annahu, dan sesungguhnya, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, tuhsyarun, kamu akan dikumpulkan. Kapan ini? Setelah nanti manusia dibangkitkan, setelah hari kiamat. Apabila kiamat berlalu, kemudian ada kebangkitan setelah itu, maka manusia akan dikumpulkan di hari berbangkit. Kita ulang dari pangkal ayat. Wahai orang-orang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu kepada apa-apa yang akan mendatangkan kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan, dikumpulkan. Ayat berikutnya, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan peliharalah dirimu, wahai orang-orang beriman, fitnatan, dari mendapat siksaan. Fitnah di sini maknanya siksaan, azab. La tusibanna, tidak menimpa, azab itu tidak hanya menimpa alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, minkum, dari kalanganmu, khassah. Khassah secara khusus. Tidak secara khusus akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Yang tak zalim pun kalau tidak mau memperbaiki keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka Allah akan timpakan siksaan kepada semua tanpa terkecuali. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, amat keras siksaannya. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini, pertama menerangkan tentang peringatan atau ancaman. Kemudian yang kedua menerangkan tentang berita gembira. Ancaman yang mana? Ancaman jangan seperti orang-orang munafik atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka itu perumpamannya seperti binatang yang melata di muka bumi, mendengar, tidak bercakap, tidak memahami apa-apa pun tidak.
Jadi tak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dia tak tahu apa-apa. Jangan seperti itu. Kemudian Allah menyebutkan berita gembira pula. Berita gembira adalah bagi orang-orang beriman apabila mau menjawab seruan Allah, berita gembira untuk mereka, mereka akan mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat nanti. Kehidupan di dunia ini Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya. Allah berada antara diri seseorang itu dengan hatinya, sehingga hatinya itu dijaga oleh Allah sehingga tidak mengikuti kehendak hawa nafsu. Allah jaga. Ada dia punya kehendak hawa nafsu yang buruk, tapi Allah halang dia dari mengikuti kehendak hawa nafsunya. Akhir dia mendapat keselamatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan ancaman, yaitu apabila kita sudah baik, maka hendaklah kita juga memperbaiki orang lain. Salih wa muslih. Kita salih, baik, dan hendak pula kita muslih, memperbaiki. Tidak mau memperbaiki meskipun kita baik, ancaman Allah pula, yaitu siksaan Allah tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, tetapi juga menimpa orang yang baik yang tidak mau memperbaiki. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang ancaman dan berita gembira dari Allah. Lebih khusus lagi adalah adanya seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan. Apabila kita bawa kepada ayat-ayat sebelum ini, dari awal surah Al-Anfal, seruan Allah adalah, wahai orang-orang beriman, apabila kewajiban perang sudah ditetapkan, maka pergilah berperang. Itu seruan Allah. Jangan takut sehingga tidak mau berperang, berdosa. Karena kewajiban perang wajib, tak boleh tidak, kecuali bagi wanita, orang yang sudah tua, orang yang cacat, atau anak-anak. Ini dibebaskan, dikecualikan. Tapi kalau badan sehat, laki-laki masih muda, tak ada cacat celah di tubuhnya, maka haram, berdosa apabila tidak pergi berperang, apabila perang itu telah diwajibkan. Jadi pembahasan tentang berperang itu adalah sebagai perintah Allah, maka jawab. Andaikan menjawab perintah Allah, yaitu bersedia berperang, maka kehidupan yang terbaik akan didapatkan. Jadi seruan Allah untuk kehidupan yang terbaik. Yang seruan Allah itu disampaikan oleh Rasulullah, karena Allah menyampaikannya kepada Rasulnya menyampaikan kepada orang-orang beriman. Ini sebagai pengantar ini perlu kita sampaikan supaya kita di awal pengajian ini sudah mengetahui apa sebenarnya kandungan dari ayat-ayat yang kita pelajari, sehingga ketika kita nanti menyampaikan dengan panjang lebar, kita tetap fokus, tertumpu kepada kandungan utama dari ayat. Karena boleh jadi seseorang ketika menafsirkan ayat, kandungan ayat itu sudah disampaikan, tetapi entah pergi kemana-mana setelah itu, sehingga jauh dari kandungan ayat, atau dari awal lagi tak pernah sedikit pun menyentuh kandungan utama ayat, perginya entah kemana-mana. Nah, ini namanya tidak fokus. Yang tidak fokus ini akan bisa menjauhkan kita dari pemikiran, fikiran utama, pembahasan utama dari makna yang terkandung dari ayat yang sedang ditafsirkan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu kita mulai dari ayat yang ke-22. Allah berfirman, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk yang melata. Inna, sesungguhnya, bermakna ayat ini penekanan untuk melanjutkan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik. Dalam ayat sebelum ini, orang-orang munafik, orang-orang yang disebut mereka mendengarkan kebenaran dengan mengatakan sami'na, kami mendengar kebenaran, kami beriman, tetapi di mulut saja. Wahum la yasma'un, padahal sebenarnya mereka
tidaklah mendengar. Mendengar yang dimaksudkan mendengar adalah mendengar kebenaran, kemudian percaya kepada kebenaran tersebut, kemudian mengikuti kebenaran tersebut. Kalau hanya sekedar mendengar kemudian tak percaya, itu sama dengan tidak mendengar. Mendengar ada seruan jihad yang hukumnya wajib, ya mendengar. Kalau memang ia mendengar, pergi berjihad. Tak mau pergi berjihad, ada mendengar seruan, ada, kemudian tak pergi berjihad, itu sama dengan tak mendengar namanya. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Sama dengan kita menyeru anak kita, nak pergi sholat, ini waktu sholat dah masuk, pergi ke masjid. Tapi anak itu duduk saja. Kamu dengar tidak? Dengar mak. Tapi dia tidak beranjak juga dari tempatnya. Maka sama dengan tidak mendengar. Maka si mak ini pun mengatakan, kamu dengar atau tidak? Mengangguk, menjawab juga, iya mendengar. Tapi orang yang tidak menjalankan apa yang ia dengar itu sama dengan tidak mendengar. Maka orang yang tidak mendengar dengan makna yang sebenarnya, yaitu dengan tidak pergi berperang di jalan Allah, padahal kewajiban berperang sudah ditetapkan, sama dengan tidak mendengar. Kemudian Allah menyebut yang tidak mendengar itu sama seperti binatang ternak yang melata di muka bumi. Jadi Allah jatuhkan kedudukan manusia yang tidak mendengar dengan makna sebenarnya. Mendengar dengan mengetahui apa yang didengar berupa kebenaran dan mengikutinya, menjalankannya, mengamalkannya. Allah menjatuhkannya dengan menyatakan sesungguhnya seburuk-buruk yang melata. Ad-dawab ini kullu ma yadubbu 'alal ard, yaitu apa saja yang melata di muka bumi. Mumayyizan aw ghair mumayyiz, yaitu yang berakal ataupun yang tak berakal. Jadi ada dabah di dalam kamus bahasa Arab seperti yang disebutkan dalam kamus Al-Misbah umpamanya, yaitu apa saja yang berjalan di muka bumi, baik itu berakal ataupun tak berakal. Jadi manusia masuk, binatang ternak masuk. Kemudian karena di sini disebut seburuk-buruk yang melata, kemudian tidak berakal, bermakna adalah binatang ternak. Jadi apabila manusia tidak memahami apa-apa, tidak berakal, padahal sudah dikaruniakan akal, yang didengarkan itu kebenaran dari sisi Allah, tetapi tak mau mengikuti kebenaran tersebut, bermakna tidak memahami Allah yang menurunkan kebenaran itu. Siapa dia? Dia ciptaan Allah. Apabila ia adalah ciptaan Allah, ia mesti tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptanya. Tapi dia tak peduli dengan perintah Allah. Ini orang yang tak berakal, maka dijatuhkanlah kedudukannya seperti yang melata di muka bumi. Hewan, binatang ternak. Nah, dalam bahasa kita ini kalau disebut binatang ini, wah, ini berat di telinga ini. Berat di telinga. Binatang kamu ini, oh itu berat sekali, sangat berat di telinga. Allah menyampaikan seperti ini sebagai ancaman, sebagai celaan terhadap orang yang tidak mau mendengar. Mendengar seperti yang kita masukkan tadi, mendengar dengan menjalankan apa yang didengar, bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga. Sesungguhnya sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di sisi Allah adalah yang peka. Peka ini tidak mendengar, al-bukmu, bisu, tidak bercakap, tidak berbicara, tak menyampaikan kebenaran itu pada orang lain. Alladzina la ya'qilun, dan tidak pula memahami apa-apa, tidak memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pergi ke medan perang itu adalah baik, berdiam diri itu adalah buruk. Karena kalau umat Islam diperangi oleh orang-orang kafir, kemudian mereka berdiam diri, bermakna mereka rela ditindas, mereka rela dianiaya. Maka mesti memerangi orang-orang yang memerangi kita, wajib hukumnya. Seperti yang berlaku sekarang di Palestina, seperti yang berlaku di Irak, seperti yang berlaku di Suriah,
Jadi semangat berjihad di jalan Allah tak boleh pernah dihentikan. Karena propaganda dari musuh, yaitu dengan menyerang umat Islam, dengan mengatakan umat Islam ini teroris, umat Islam ini ekstremis, umat Islam ini radikalis, umat Islam ini ganas, umat Islam ini, mereka menuduh umat Islam seperti itu. Padahal mereka sendiri yang ganas, mereka sendiri yang memerangi umat Islam terlebih dahulu. Umat Islam tak pernah memerangi mereka terlebih dahulu. Ingat di Irak, siapa yang memerangi umat Islam di Irak? Orang kafir itu yang memerangi terlebih dahulu. Di Suria juga, siapa yang membantai umat Islam di Suria? Orang kafir itu yang membantai umat Islam di Suria. Kemudian di Yaman pada hari ini, siapa yang memerangi umat Islam di Yaman pada hari ini? Orang kafir itu juga, langsung ataupun tidak langsung. Kalau disebut tidak langsung, yaitu ada ajaran sesat yang mereka gunakan untuk memerangi umat Islam. Di mana-mana, di belahan bumi manapun, adalah umat Islam itu yang diperangi terlebih dahulu. Maka orang yang tertindas apabila melawan tidak boleh disebut teroris. Yang memerangi terlebih dahulu itulah yang teroris sebenarnya. Maka bagaimana caranya supaya umat Islam itu tetap berani di dalam menghadapi musuhnya? Maka semangat jihad itu mesti senantiasa dikobarkan. Ini dia surah Al-Anfal yang menerangkan tentang mesti ada semangat jihad itu di setiap diri umat Islam sebagai bukti keimanan mereka kepada Allah. Tidak ada semangat jihad, maka pekak atau tuli mendengar ayat-ayat Allah yang menyeru kepada berperang, kepada berjihad di jalan Allah, tapi tak mau peduli. Ini si pekak ini, si tuli. Oh, beratlah Ustaz mendengar perkataan ini. Allah yang menyampaikannya, saya hanya mengulangnya saja. Maka lihat, perhatikan baik-baik. Apa sebab akan terhina umat ini apabila sudah hilang keberanian dari umat ini untuk memerangi orang-orang yang zalim. Membiarkan orang-orang yang zalim tetap melakukan kezaliman akan membuat bumi ini kan lebih rusak dan binasa lagi. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak sekarang kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia yang kafir itu, yang mereka itu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Setiap kehendak hawa nafsu pasti buruk. Lalu bagaimana supaya bumi ini terpelihara dengan baik? Kalau manusia mau mengikuti kehendak Allah, petunjuk Allah. Karena setiap petunjuk Allah itu pasti baik, membawa kepada kebaikan. Maka orang-orang beriman diharapkan untuk memimpin bumi ini, karena dengan keimanan mereka kepada Allah, mereka akan mengikuti petunjuk Allah sehingga terjagalah kebaikan yang ada di bumi ini, tidak membawa kepada kerusakan. Sekarang lihat nih, betul-betul rusak. Anak-anak terbunuh. Hari ini kita mendengar 70 orang rakyat biasa dibunuh oleh rezim di Suria. Mereka tidak melawan, mereka rakyat biasa dibunuh. Dan yang lebih dahsyatnya lagi adalah anak-anak, wanita-wanita. Padahal di dalam hukum perang tidak dibolehkan membunuh anak-anak. Bahkan pembunuhan dengan sangat keji sekali, yaitu melalui senjata kimia, yaitu yang merusak kulit daging sampai ke tulang anak. Dan tidak mematikan dengan segera, mematikan dengan perlahan-lahan. Kalau hidup pun jangka masa yang panjang, kehidupannya itu adalah kehidupan yang menderita kan. Ini adalah kekejaman. Dan dunia diam, tidak memberikan sanksi sedikit pun. Apa sebab? Sebab di antara mereka, orang-orang kafir itu memiliki kepentingan-kepentingan. Mereka menjaga kepentingan hawa nafsu, kekayaan dunia, yaitu hasil bumi yang dimiliki oleh negeri tersebut. Ini adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk. Maka semua mesti berfikir,
Karena umat Islam adalah pemimpin, apalagi kalau memang telah dipilih sebagai pemimpin bagi umat Islam, mesti memahami perkara ini. Ketika sebahagian saudara kita telah diusir dari kampung halamannya, seperti di Myanmar, Rohingya diusir dari kampung halaman, 1 juta lebih umat Islam diusir. Kemudian mereka terpaksa menaiki perahu berbulan-bulan dan tidak memiliki makanan, dan banyak yang mati di atas kapal di tengah laut. Kemudian apabila mereka minta bantuan kepada umat Islam yang lainnya seperti di tempat kita ini, maka wajib bagi kita untuk membantunya, karena mereka adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuh. Saudara muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka jangan sekali-kali menzalimi saudara yang muslim, kemudian jangan membiarkannya, mengabaikannya begitu saja. Bantuan dari diri kita adalah sebagai bukti kita ini beriman kepada Allah, karena orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Ayat berikutnya lagi, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Dan kalaulah Allah mengetahui pada diri orang-orang munafik itu, orang-orang musyrik itu, atau orang-orang kafir itu. Setiap orang munafik itu adalah orang kafir, ya. Kalau kita sebut munafik karena dia menyimpan kekafiran dalam hatinya tapi menunjukkan diri sebagai orang beriman. Allah tidak melihat apa yang mereka buat. Sebenarnya Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupamu, akan tetapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam hatimu. Yang ada dalam hati orang munafik itu kekafiran, maka mereka adalah orang-orang kafir. Andaikan Allah mengetahui bahwasanya pada diri orang-orang munafik, pada diri orang-orang kafir itu ada kebaikan, kalaulah, ini andaian saja, kalaulah Allah mengetahui dengan ilmunya yang azali bahwasanya di dalam hatinya itu ada kebaikan, niscaya Allah akan membuat mereka dapat mendengar, yaitu mendengar dengan memahami, kemudian mengikuti apa yang didengar berupa kebenaran, yaitu mengikuti petunjuk. Niscaya Allah akan berikan kepada mereka karunia mendengarkan kebenaran dan mengikutinya. Tetapi Allah sudah tahu sejak dari azali lagi dengan ilmunya yang luas mencakupi masa yang akan datang, bahwasanya pada dirinya memang tak ada kebaikan. Maka Allah buatlah mereka itu tidak mendengar. Andai kan ada kebaikan, Allah buat mendengar. Dahulunya kafir, kemudian ketika disampaikan kepada mereka dakwah, karena dalam hati mereka ada kebaikan, ada kerendahan hati, ada keinginan untuk mengetahui kebenaran, kemudian Allah buka hatinya sehingga dia mendengar dengan sebenarnya, dia cepat tahu kebenaran, kemudian dia dengan senang dan sukacitanya mengikuti kebenaran tersebut. Dia mengikuti petunjuk, dia mendapat hidayah. Itu apabila Allah mengetahui dalam hatinya ada kebaikan, ada khairan, ada kebaikan. Oh, jadi penentu seseorang itu dapat hidayah siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyeru orang lain untuk memeluk Islam, untuk mengikuti kebenaran, kemudian mereka tidak juga mau, maka jangan sedih. Apa sebab? Bukan kita penentu, kita hanya berusaha saja. Kita sudah sampaikan, sudah. Kemudian mereka tak mau mengikutinya. Itu adalah kehendak Allah. Kalaulah Allah mengetahui dalam hati mereka ada kebaikan, kita sampaikan, mereka akan terima. Jadi jangan sedih, karena penentu hidayah itu, seseorang itu dapat hidayah atau tidak adalah Allah Ta'ala. Rasulullah berkali-kali menyampaikan kepada paman beliau, Abu Talib, supaya memeluk Islam, supaya beriman. Abu Talib mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan, mendengarkan. Tetapi Allah mengetahui dalam hatinya tak ada kebaikan, maka sampai meninggal dunia Abu Talib tidak juga mengikuti petunjuk,
tidak juga mengikuti kebenaran. Sedih Rasulullah? Tak sedih. Apa sebab? Sebab yang menetapkan petunjuk itu adalah Allah. Tapi jangan pula kan yang menetapkan petunjuk Allah, maka sudahlah, tak perlulah kita berusaha. Oh tidak, kita diperintahkan untuk berusaha, kemudian nanti hasilnya diserahkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, sungguh Allah akan membuat mereka mendengar. Oh, jadi penentu hidayah itu adalah Allah. Walau asma'ahum, dan kalaulah Allah membuat mereka mendengar, latawallaw wa hum mu'ridun, sungguh mereka akan berpaling juga. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini adalah kelompok yang kedua, yaitu Allah membuat mereka mendengar, tetapi mereka mendengar itu bukan mendengar untuk memahami. Mereka itu mendengar untuk sekedar mendengar. Mungkin memuaskan hati kita yang menyampaikan saja. Di depan kita mengangguk-ngangguk, macam faham betul, dan memang faham. Ada yang memang tak faham, tapi ada juga yang faham, tetapi di hati itu tetap juga berpaling dari kebenaran. Tidak, saya tak akan mengikuti petunjuk. Benar ini, bahwa ini adalah satu kebenaran. Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allah itu bukan dua, bukan tiga. Betul, betul. Saya tahu bahwa ini betul, tapi saya tak mau mengikuti kebenaran itu. Oh, bermakna dia tidak mendapat petunjuk. Mengetahui kebenaran tahu, tetapi tidak mendapat petunjuk. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, mendengar sampai ke tahap memahami, tetapi tidak sampai ke tahap terbuka hati untuk mengikuti kebenaran tersebut. Artinya pemahaman ada, diberi oleh Allah pemahaman, tetapi petunjuk tidak dapat karena Allah tidak memberinya petunjuk. Jadi satu memahami, satu lagi petunjuk hidayah. Jadi kita belajar ini, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, dapat satu kefahaman. Dan satu lagi, kita bermohon juga kepada Allah supaya Allah memberi kita petunjuk, yang dengan petunjuk tersebut kita dapat mengamalkan apa yang kita fahami. Inilah yang dimasukkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita pelajari jalan yang lurus. Oh, ini jalan yang lurus, kita faham. Setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah. Dengan hidayahmu itu hamba akan menjalankan apa yang hamba ketahui dari jalan yang lurus itu. Jadi ilmu yang diamalkan. Tak ada gunanya ilmu kalau tidak diamalkan. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Tapi ada di antara manusia, yaitu orang-orang munafik khususnya, adalah mendengarkan dan mengetahui kebenaran tapi tetap juga berpaling, latawallau, tetap juga berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka berpaling dari apa-apa yang telah mereka dengar berupa kebenaran. Kalau kita berada pada pihak yang menyampaikan kebenaran itu, kita menjumpai orang yang seperti itu, jangan sedih, jangan kecewa. Dalam berdakwah tak boleh kecewa. Kalau seperti itu juga tak berubah-berubah. Sekali disampaikan seperti itu juga, dua kali seperti itu juga, berpuluh kali seperti itu juga. Kecewa, jangan kecewa. Kita dapat pahala, dari menyampaikan itu dapat pahala. Allah tak berubah-berubah juga, Ustaz. Sedihlah saya, kecewa, sia-sia. Tak ada sia-sia. Apa yang telah kita buat berupa usaha, kita sudah mendapatkan pahalanya. Adapun dia berubah atau tidak, itu Allah lah yang menentukannya. Karena hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan kamu yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jelas ayat ini.
Kemudian Allah pun menyeru orang-orang beriman. Ini kabar gembira bagi orang beriman, yaitu Allah menyeru mereka kepada kehidupan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Apa panggilan Allah? Berjihadlah. Sekarang sudah waktunya berjihad karena musuhmu telah memerangimu. Berjihad. Itu panggilan dari Allah. Walir Rasul, dan juga Rasul juga telah memanggil. Maka jawablah panggilan Allah dan Rasul. Idza da'akum, apabila Rasul itu telah memanggilmu. Di sini disebut bahwasanya memanggil Allah dan Rasul, tetapi disebut idza da'akum, apabila dia memanggilmu. Mengapa tidak mereka berdua, Allah dan Rasul disebut yang memanggil? Mengapa hanya Rasul yang disebut apabila dia Rasul yang memanggilmu? Sebabnya adalah panggilan Rasul itu adalah juga panggilan Allah. Jadi kalaupun disebut ketika Rasul, apabila Rasul memanggilmu, bermakna fahami juga bahwasanya panggilan Rasul itu adalah juga panggilan Allah, karena Rasul memanggil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Rasul memanggilmu, lima yuhyikum, untuk apa-apa yang akan membuatmu mendapat kehidupan. Oh, jadi panggilan Allah dan Rasul itu untuk membuat kita ini mendapat kehidupan yang lebih baik, untuk membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Seruan Allah, panggilan Allah untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau seruan dan panggilan Allah untuk kehidupan yang lebih baik, maka orang yang berakal akan segera menjawab panggilan tersebut. Kalau tak menjawabnya juga bagaimana? Itu orang yang tak berakal itu, yang akan membawa kepada kehidupan, kemudian dia tak menjawabnya. Itu orang tak berakal. Orang yang berakal, ini yang membawa kepada kehidupan saya, maka segera bangkit, kemudian berperang di jalan Allah. Kalau pada masa dahulu, wallahu alam, ada tidak pada masa sekarang? Diceritakan ada seorang sahabat sedang makan roti, baru 1-2 gigitan roti itu masih ada sisanya lagi sepotong, baru sepotong dimakan. Kemudian terdengar seruan jihad dari Rasul. Wahai para sahabatku sekalian, sekarang ini kita berangkat ke medan perang, karena musuh telah keluar dan kita mesti menghadapi mereka. Maka para sahabat ini serta-merta mereka terus bangkit. Dan sahabat yang sedang makan roti ini tidak menyelesaikan dulu makanannya itu, tidak, meninggalkan makanan itu. Kemudian sahabat yang lain bertanya, mengapa tidak engkau habiskan dulu rotimu itu? Kemudian barulah bangkit dan bersama dengan sahabat yang lain untuk bersama-sama ke medan perang. Apa jawabannya? Saya tidak mau sepotong roti yang tersisa itu yang menghalangku untuk masuk surga. Aku khawatir yang sepotong yang tersisa itu, kalau aku habiskan kemudian aku tidak bersama dengan pasukan Islam pergi ke medan perang, saya terlambat, atau itu yang membuat saya menjadi lalai, itu yang menyebabkan saya tidak menjawab seruan Allah, itu yang akan membuat saya masuk neraka. Saya tak mau. Maka dicampakkanlah yang sepotong itu untuk segera pergi ke medan perang dengan sukacita, dengan senang hati. Bagaimana kita hari ini? Siap? Kalau ada seruan jihad, mari kita pergi ke Suriah membantu saudara kita di sana. Siap? Jangan saya lah Ustaz, orang lain sajalah. Begitu? Pertanggungjawabkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu ada amanah di pundakmu, maka pertanggungjawabkanlah amanah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak.
Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu, dan ketahuilah wahai orang beriman, jangan kamu sampai tak tahu, mesti kamu ketahui perkara ini, yaitu annallah, sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbi, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam membuktikan keimanannya, Allah berada di antara dirinya dan hatinya. Allah akan bantu orang tersebut untuk membuktikan keimanannya. Allah bantu, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar untuk membuktikan keimanannya kepada Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ketika disebut dan sesungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan, bermakna jangan lihat kehidupan dunia yang sedang dijalani ini saja, tetapi ingat nanti setelah kematian, setelah hari akhirat nanti dimulai diberlakukan, karena dengan kiamat nanti berakhir sudah dunia, maka mulailah akhirat, manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Ingat, pada masa dikumpulkan semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan akhirat itu dimulai dengan kebangkitan dan dikumpulkan di bumi mahsyar. Itu permulaan akhirat, yaitu dengan ditiupnya sangkakala yang kedua. Ditiup sangkakala pertama, langit dan bumi ini hancur, itulah dia kiamat. Kemudian ditiup sangkakala kedua, maka diciptakan langit dan baru, bumi yang baru, manusia dibangkitkan, maka mulailah akhirat yang panjang. Nanti masing-masing kita ini cari Nabi Adam, cari Nabi Nuh, lama baru ketemu. Itu di bumi mahsyar. Kemudian berikutnya lagi, nanti kita akan pergi ke tempat timbangan. Sebelum ditimbang, kita ini akan membaca kitab amalan terlebih dahulu. Apa yang sudah kita buat ketika di dunia, dicatat, ditulis. Kita akan baca kembali apa yang tertulis di situ. Kemudian setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang diberi cahaya. Setelah diberi cahaya, kita diperintah untuk meniti titian. Itu akhirat yang panjang. Permulaannya adalah kebangkitan. Semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Itu tadi tentang akhirat. Nanti setelah kiamat terjadi. Sekarang di dunia ini sebelum kiamat pun juga Allah berlakukan ketetapannya. Andaikan kamu wahai orang-orang beriman baik sekalipun, tetapi kamu tidak memperbaiki orang lain, maka siksaan Allah juga akan menimpamu. Maka peliharalah dirimu, wattaqu, dan peliharalah dirimu fitnatan, dari mendapatkan fitnah. Fitnah di sini adalah siksaan, azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassa, yang siksaan tersebut tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kamu saja, tetapi juga menimpa orang-orang yang beriman, yang baik, yang saleh, tetapi kesalahannya tidak memperbaiki orang lain. Maka kita diperintahkan untuk amar al-ma'ruf dan nahi anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini wa tu'minuna billah itu diletak di belakang. Kamu adalah sebaik-baik umat. Di mana letak umat ini umat terbaik? Disebabkan karena kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan, melarang orang lain dari melakukan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ini dia kriteria umat yang terbaik. Jadi beriman saja tak cukup. Nampak ada kemaksiatan, ada kejahatan, keburukan, kezaliman di depan mata, perbaiki. Man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada di antara kamu yang melihat kemungkaran, perbaiki dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisan. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lidah. Kalau dengan lidah juga tak mampu, fa illam tastati' fa biqalbi, yaitu dengan hati. Tetapi kalau dengan hati itu, fadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Jadi kita ini saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, sampai kepada memperbaiki keadaan apabila keadaan yang ada di hadapan kita itu buruk, rusak, mesti diperbaiki. Cuma bagaimana cara memperbaikinya? Maka cara memperbaikinya disebutkan dalam Al-Quran, umpamanya perbaiki seru manusia itu dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dengan berdebat dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Allah itu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, peringatan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau mereka mendebat kita, maka jawab debat mereka itu. Boleh berdebat, tetapi dengan cara yang baik pula. Nah, ini caranya. Mesti memperbaiki. Tinggal lagi fikirkan cara. Karena ada juga orang yang berkeinginan memperbaiki tapi tak pandai caranya. Sudah memperbaiki, salah caranya. Akhirnya yang tidak baik menjadi lebih tidak baik lagi, yang buruk menjadi lebih buruk lagi. Di penghujung ayat Allah mengingatkan, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Ketahuilah, jangan sampai tak tahu, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya, amat keras siksaannya. Maka takutlah kamu, yaitu dengan menjaga diri, menjaga iman yang ada pada diri, yaitu membuktikan keimanan dengan perbuatan, kemudian juga memperbaiki orang-orang yang zalim. Karena siksaan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menimpa orang yang zalim, tetapi juga menimpa semua. Maka dengan ancaman Allah ini, masing-masing kita akan berfikir, akan berusaha, terus senantiasa berfikir, terus senantiasa berusaha. Inilah yang membuat umat ini terjaga dan terpelihara. Kalau umat ini terjaga dan terpelihara, bukan hanya orang-orang beriman yang mendapat kebaikannya, semua manusia yang ada di muka bumi ini akan mendapat kebaikannya. Karena mereka akan dapat hidup dengan tenang, dengan nyaman. Mengapa banyak perang pada hari ini? Karena yang memimpin dunia ini orang-orang kafir, yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Mereka hanya mengejar ketamakan diri mereka, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dengan kejam, dengan sadis, dengan tidak berperi kemanusiaan, menjajah. Ini yang kita lihat pada hari ini. Dan ini adalah amanah yang berada di pundak orang-orang beriman untuk tampil menyelamatkan dunia ini. Dan Nabi Muhammad itu diutus adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka risalah Islam itu adalah risalah rahmat bagi semesta alam. Ini kita sampaikan dalam konteks adalah rahmat bagi semesta alam. Inilah di 4 ayat yang menerangkan tentang seruan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat memahami perkara ini setelah kita dari awal ayat, dari surah Al-Anfal di awal ayat menyebutkan tentang pentingnya berperang di jalan Allah untuk memelihara kebenaran, supaya kebenaran itu dapat diikuti, kemudian dengan mengikuti kebenaran terjagalah kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.